Hai, welcome back to my channel Rendere double underscore. Selamat siang, selamat sore, selamat malam netizen. Halo teman-temanku yang ada di luar sana. Terima kasih sekali lagi untuk support kalian sampai dengan detik saat ini. Dan di video kali ini aku pengen sharing ke kalian. Mungkin kalian adalah tipe yang seperti aku dulunya, dimana aku ini sering berpikir kenapa aku ini udah skincare addict banget. Segala cara aku udah coba untuk menghilangkan yang namanya jerawat, tapi kenapa si jerawat ini tidak berhenti untuk muncul. Mungkin itu semua yang ada di benak kalian, di dalam pikiran kalian. Kenapa ya aku udah coba segala macam cara, tapi kok hasilnya begini-begini saja, jerawatnya seperti ini saja. Nah, di video kali ini aku akan sampaikan ke kalian beberapa hal yang mungkin kalian miss dalam melakukannya, sehingga ini membuat kalian tuh mau berusaha sebagaimana pun caranya jerawatnya tetap muncul. Oke, jadi jangan sampai sekali lagi kalian skip isi video ini, karena isi video ini merupakan satu kesatuan satu dengan yang lain. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi penuh dari isi video ini. Oke, kita masuk kepada videonya. Oke, nah hal yang pertama yang mungkin sering kalian lakukan tanpa kalian sadari, yaitu kalian cuci muka terlalu banyak atau terlalu sering. Ini mungkin kalau secara logis ini tidak masuk. Kenapa? Karena seharusnya semakin banyak kita mencuci, itu artinya semakin bersih dong, ya kan? Mungkin seperti itu dalam pikiran kalian. Tapi ternyata kalau misalnya semakin banyak kalian mencuci wajah kalian ini, itu akan membuat kulit wajah kalian ini semakin kering. Dan otomatis kalau misalnya kulit wajah kalian kering, itu kelenjar minyak yang ada di dalam kulit wajah akan bekerja dengan sangat keras untuk mengeluarkan minyak, dan dia akan melembabkan, karena dari tubuh manusia itu udah otomatis gitu. Jadi kayak pelembab itu otomatis. Jadi kalau misalnya kulit wajah kalian akan kering, kelenjar minyak akan memproduksi minyak, sehingga kulit wajah kalian akan semakin lembab gitu. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya kalian ini terlalu sering mencuci muka? Nah, itu yang terjadi, kulit wajah kalian akan memproduksi minyak yang amat sangat banyak. Dan kalian bayangin aja untuk tipe kulit yang berminyak akan seperti apa mukanya, kayak gitu. Dan selain dia memproduksi minyak yang sangat banyak, ini pori-pori kalian ini akan semakin besar juga, kayak gitu, karena akan semakin terbuka dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau misalnya kulit wajah kalian memproduksi minyak yang berlebih, otomatis akan mudah banget untuk si bakteri ini berkembang biak, karena kulit wajah kalian ini berminyak dan seterusnya. Nah, itu hal yang harus kalian jauhkan, yaitu mencuci muka terlalu banyak. Dan selain karena kalian cuci muka terlalu sering atau terlalu banyak, itu kalian menggunakan yang namanya kain untuk mengeringkan wajah. Nah, kain ini otomatis seratnya sangat kasar, jadi sebisa mungkin kalian menggunakan serat yang lembut, kayak gitu, seperti tisu, kapas, dan sebagainya, yang istilahnya tidak menggosok wajah kalian. Dan ingat sekali lagi, cara membersihkan kulit wajah ini bukan seperti kalian menggunakan handuk untuk tubuh kalian, enggak. Untuk kulit wajah sendiri, kalian hanya cukup tap-tap aja sampai kulit wajah kalian itu terasa kering dari air. Itu yang pertama, hal yang mungkin sering kalian lakukan ya, dan tanpa kalian sadari. Saya berharap kalian paham sampai dengan saat ini. Kemudian hal yang kedua yang sering kalian lakukan, yaitu memencet jerawat. Ini hal yang mungkin lazim banget untuk orang yang memiliki jerawat. Apalagi ada komedo kayaknya gemes gitu. Gemes banget pengen dipencet. Tapi sebenarnya semakin kalian mencet jerawat, apalagi tangan kalian ini sudah terkontaminasi dengan yang namanya bakteri, jerawat itu bukan makin baik, tapi nanti akan makin membesar atau makin iritasi. Dan dia akan menyebar. Menyebarnya itu di mana? Karena kalian sudah menggunakan tangan kalian untuk memencet jerawat, bakteri penyebab jerawat itu udah nempel juga ya. Kalian tanpa sengaja juga kalian memegang area yang lain, ya otomatis kayak virus gitu loh, jadi menyebar gitu. Jadi sekali lagi pastikan kalian tidak memencet jerawat. Jadi tangan-tangan yang nakal ini pastikan sekali lagi untuk tidak memegang area wajah. Nah, kalau misalnya apa yang terjadi kalau misalnya aku gatal kayak gini
ya. Jadi kalau misalnya gatal dan sebagainya, pastikan kali lagi kalian memiliki perantara, seperti misalnya kalian menggunakan tisu. Kalau misalnya lagi gatal banget, itu bisa kalian pakai tisu untuk istilahnya menggaruk. Pokoknya jangan sampai kalian tangan ini memegang wajah gitu, karena aku punya pengalaman yang amat sangat buruk dengan jerawat karena masalah tangan ini. Oke. Kemudian yang ketiga, hal yang sering kalian lakukan tanpa kalian sadari juga, ini bisa membuat kalian tuh frustasi karena jerawat kalian muncul terus, yaitu karena kalian menggunakan handphone seluler atau smartphone kalian itu tanpa dibersihkan. Ingat sekali lagi, handphone atau smartphone kalian ini sering banget terkontaminasi dengan tangan gitu. Jadi tangan kalian kan sumber bakteri juga. Nah, dan otomatis ini juga ya, si handphone kalian ini itu juga otomatis juga punya bakteri dong gitu ya, ada bakterinya. Dan apa yang terjadi kalau kalian nempelin ini ke muka kalian? Aku nggak mau tidak menempelkan ini ke muka kalian, ya otomatis bakteri yang ada di sini itu ikut pindah ke wajah kalian. Jadi mungkin kalian tipe orang yang senang telepon-teleponan ya, aku saranin kalian menggunakan yang namanya headset atau misalnya earphone, terserah kalian mau pakai apa, tapi jangan sekali lagi nempelin smartphone kalian ini ke wajah kalian kayak gitu, karena itu akan membuat bakteri yang ada di sini pindah ke wajah kalian dan menyebabkan jerawat di kulit wajah kalian. Dan yang keempat yaitu produk dari si rambut itu menetes ke wajah kalian. Mungkin kalian tidak sadari dan kalian menganggap bahwa biasa aja kayak gitu, tapi aku juga sudah pernah mengalaminya. Jadi kayak misalnya ini gel buat rambut itu kena di wajah, atau misalnya minyak rambut gitu ya, itu kena di wajah, ini auto ya kan, kena di wajah, itu otomatis akan menyumbat pori-pori kalian. Apalagi buat cowok-cowok yang senang pakai yang namanya pomade, itu harus hati-hati banget buat kalian yang dari produk dari rambut dan itu menetes ke wajah, karena beda antara rambut dan wajah. Konsentrasi yang ada di rambut itu, kalau misalnya bahan-bahan rambut itu lebih pekat. Nah, makanya ketika dia jatuh ke kulit wajah kalian, makanya bagian pinggir kalian ini sering terjadi beruntusan, sering ada jerawatnya karena itu. Karena ketika produk dari rambut itu menyentuh wajah kalian, itu otomatis akan sangat susah dibersihin dan itu akan menyumbat pori-pori wajah kalian gitu. Mungkin kalian baru paham ya kan, baru pernah dengar ataupun kalian baru tahu. Nah, semoga ini membantu kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan makeup yang secara berlebihan. Ini juga yang apa istilahnya ya, mungkin sekarang makeup dianggap adalah hal yang paling penting banget gitu. Tapi aku saranin juga buat kalian yang memiliki masalah jerawat dan sebagainya, mungkin kalian bisa menggunakan produk-produk yang bisa melapisi kulit yang sementara berjerawat kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya makeup kalian pakai atau menutupi jerawat kalian itu, otomatis dia akan semakin meradang gitu. Jadi gunakan produk yang bisa menutup jerawat. Aku nggak paham sih, karena aku nggak menggunakan makeup di keseharian hidup aku. Jadi aku nggak paham produk-produknya seperti apa. Tapi aku pernah baca, pernah tahu, pernah lihat di video YouTube review orang, ada yang kayak misalnya mereka lapisin itu dulu baru mereka menggunakan makeup, karena itu itu bagian yang terpenting yang kalian jangan sampai miss gitu. Jadi kayak make foundation pokoknya pakai itulah di wajah kalian semakin tebal. Nah, itu otomatis kulit wajah kalian ini semakin mudah atau rentan berjerawat karena pori-porinya kesumbat sekali lagi. Makanya sebisa mungkin setelah kalian menggunakan makeup, cepat-cepat deh bersihin makeupnya setelah kalian habis beraktivitas dengan yang namanya makeup tadi kayak gitu, sehingga kulit wajah kalian itu bisa bernafas kembali gitu ya kan. Istilahnya kalau dia udah sesak nafas ya udah jerawat jatuhnya kayak gitu. Kemudian yang terakhir yang aku mau sampaikan ke kalian yaitu yang sering kalian miss, yaitu kalian sering mengkonsumsi produk-produk yang manis dan olahannya, jadi sejenisnya aja kayak mungkin ada yang bilang aku nggak suka gula kak, tapi aku suka permen, sama aja itu olahannya.
Aku nggak suka permen Kak, tapi aku suka coklat ya, sama aja. Itu produk olahan namanya. Makanya hindari sekali lagi yang manis-manis, karena manis-manis itu bisa menyebabkan diabetes. Jadi jangan bermuka dengan manis-manis, enggak lah. Tapi kalau misalnya apa namanya itu, kalau misalnya kalian belajar tentang IPA ya, itu kan ada fruktosa, ada gluktosa. Iya betul ya kalau nggak salah. Nah, gluktosa ini kan yang apa, gulanya itu besar, tapi fruktosa ini yang gula alami kayak gitu. Makanya kalau misalnya kalian makan buah kan dia manis tapi tetap disaranin karena dia fruktosa. Jadi mudah dipecahkan di dalam tubuh. Itu kalau nggak salah ya, aku pernah belajar juga tapi udah lupa, udah lama banget kayak gitu. Jadi kalau kalian makan yang terlalu manis-manis itu juga akan memicu jerawat kalian makin bertumbuh dan sebagainya dan seterusnya lah, modelnya seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin kalian lupa atau kalian miss, ya kan? Kalian sering lakuin tapi tanpa kalian sadar. Walaupun ya, aku bilang walaupun kalian menggunakan skincare yang mahal sekalipun ya, skincare yang harganya jutaan rupiah, aku bilang itu nggak berefek sama sekali. Kenapa? Karena basic dari semuanya itu adalah kebersihan. Jadi kalau kalian sudah mampu menjaga kebersihan, kalian tambah dengan skincare ya, kulit wajah kalian akan bersih gitu. Makanya aku dulu itu skincare addict banget. Kemudian abis itu tetap aja jerawatnya muncul gitu. Udah coba sekian banyak jenis skincare kayak gitu, sampai aku bilangnya skincare ini nggak ampuh. Tapi ternyata sebenarnya gaya hidup atau lifestyle aku sendiri yang menyebabkan jerawat itu tetap tumbuh dan berkembang biak kayak gitu. Oke, jadi teman-teman ingat sekali lagi, penting banget untuk menjaga kebersihan. Dan terakhir aku bilang kalian jangan lupa untuk konsumsi air putih. Itu cukup di 8 gelas sehari, itu penting banget. Iya kan, 18 apa? Iya 8 gelas, 2 liter ya, 2 liter sehari atau 8 gelas. Itu penting banget karena si air putih ini yang akan membantu kalian untuk detox gitu. Jadi kayak secara alami. Jadi kalian nggak harus menggunakan produk skincare untuk detox. Tapi kalau kalian mengkonsumsi air putih cukup, itu juga detox gitu, untuk ngeluarin si racun-racun tadi dari tubuh kalian. Seperti itu gengs, semoga video ini membantu sekali lagi dan kalian terbantu, yang berjuang melawan jerawat juga bisa sembuh total kayak gitu. Sekali lagi terima kasih, thank you so much for watching this video. See you, bye bye, annyeonghaseyo.